Film diawali dengan memperlihatkan tawanan yang sedang bekerja di tambang batu bara. Tak lama kemudian, datanglah seorang Kolonel Troutman, di mana Kolonel adalah mantan atasan Rambo di masa militer dulu. Di sini Kolonel memberikan Rambo sebuah misi, yaitu Rambo harus menyelamatkan tahanan di Vietnam. Awalnya Rambo menolak tawaran tersebut. Kolonel berkata, jika kamu bersedia maka kamu akan bebas dari tahanan ini. Akhirnya Rambo pun setujui tawaran itu. Singkat cerita, Rambo pun dibawa ke Thailand untuk dipertemukan dengan Presiden Thailand. Di sini Presiden menjelaskan ke Rambo hanya untuk dipantau saja tahanan yang ada di Vietnam, dan bukan untuk peperangan. Equals home. Kini Rambo pun mulai mempersiapkan barang-barang yang harus dia bawa sebagai pertahanan diri di setiap perjalanan. Setelah semuanya siap, akhirnya Rambo disuruh naik helikopter. Dan berangkatlah Rambo menuju Vietnam. Singkat cerita, Rambo pun tiba di tujuan, dan bersiap untuk terjun namun tidak disangka. Rambo pun mengalami musibah yang dimana barang-barang Rambo semua harus dilepaskan agar Rambo bisa terjun bebas. Meskipun tanpa peralatan, Rambo pun tanpa mudah dimanapun ia hendak pergi. Dia adalah seorang peterang Vietnam. Mudah mengetahui lokasi yang ada di sana. Di perjalanan, Rambo melihat salah satu orang yang sangat mencurigakan. Dan ternyata, ia adalah rekan Rambo dalam misi ini, yang bernama Koba. Koba pun mengajak Rambo untuk melewati sungai yang harus dinebengi sebuah kapal. Di atas kapal, Koba bertanya pada Rambo, kenapa Rambo harus terlibat dalam masalah ini? Rambo menjawab, karena ia dikorbankan. Sedangkan Koba, ia terpaksa yang menggantikan sang ayah yang bekerja di dinas intelijen. Singkat cerita, mereka pun tiba di seberang sungai. Dan bergegas menuju ke kamp tahanan perang Vietnam. Setibanya di kamp, mereka melihat seorang wanita yang hendak melayani tentara di sana. Perlahan-lahan, Rambo sedang memasuki wilayah untuk mencari tahu letak lokasi titik pada tahanan di sana. Dan akhirnya, Rambo menemukan tempat tahanan tersebut, dan berhasil melepaskan salah satu tahanan dari mereka. Dan aksi pun dimulai. Perlahan-lahan Rambo melenyapkan satu persatu dari tentara di sana. Keesokan paginya, salah satu tentara Vietnam menemukan rekannya yang telah tewas oleh Rambo. Di saat bersamaan, Kolonel bersama timnya sedang melakukan penjemputan Rambo. Tentara Vietnam yang mengetahui Rambo akan ditumpangi kapal gelombang, mereka bergegas untuk mencari bantuan oleh kapal tempur. Di saat yang sama, ternyata kapal yang mereka tumpangi telah mengkhianati mereka. Kemudian, Rambo menyuruh Koba beserta tahanan lainnya untuk berenang di tepi pantai terlebih dahulu. Sedangkan Rambo harus sendiri bergegas untuk melawan kapal perang tersebut. Di tengah perjalanan, Rambo memutuskan untuk berpisah dengan Koba. Para tentara musuh terus-menerus mengejar Rambo. Akhirnya menemukan keberadaannya, dan menghujani Rambo menggunakan wortel. Di saat itulah, Kolonel pun tiba dan mengejutkan dengan aksi Rambo yang menyelamatkan salah satu tahanan. Presiden Thailand yang mengetahui hal itu, ia bergegas untuk berhentikan penjemputan itu, padahal Rambo pun berada di bawah helikopter mereka. Kolonel pun tidak tega harus meninggalkan Rambo. Ia bergegas untuk memanggil Rambo. Akan tetapi, Kolonel disodok pistol oleh tentara bayaran dari Presiden Thailand. Rambo pun merasa kecewa dengan semua ini. Akhirnya Rambo ditangkap tentara musuh. Setibanya di sana, Rambo telah disiksa oleh tentara Vietnam, dan memasuki Rambo ke dalam kotoran babi. Tak lama kemudian, datanglah seorang tentara Rusia, yang bersekutu tentara Vietnam. Langsung menyiksa dan menginterogasi Rambo. He's dead now. Bring him out.
and Lieutenant Colonel Pertovsky. They lack compassion. Di sini terlihat tentara Rusia, kita sebut saja Ter. Karena tidak ada jawaban dari Rambo, ia harus dibawa ke suatu tempat untuk menyiksa dengan cara kekerasan supaya Rambo bisa menjawab pertanyaan dari mereka. Pada waktu bersamaan, datanglah Koba yang menyamar sebagai PSK untuk menyelamatkan Rambo. Beruntungnya, di sini Koba tidak ketahuan. Karena Rambo masih saja tidak ada jawaban, mereka mengancamnya, mencungkil mata salah satu tahanan menggunakan pisau yang sudah dipanaskan di api yang membara. Mendengar hal itu, Rambo pun bersedia untuk menghubungi markas mereka. Dengan penuh tekanan, Rambo harus menghubungi markas mereka dengan kode rahasia. Dan ternyata berhasil. Dengan penuh amarah, ia minta untuk berbicara dengan Presiden Thailand. Dan mengancamnya kalau ia akan datang untuk menghabisinya. Pada saat itu, Rambo langsung memberontak dengan bantuan Koba. Akan tetapi, para tentara musuh tidak tinggal diam. Mereka terus-menerus untuk mengejar mereka. Akan tetapi Rambo bersama Koba berhasil lolos dari kejaran tentara musuh. Singkat cerita pagi pun tiba, di sini Koba mengajak Rambo untuk pergi ke Amerika bersamanya. Karena kebaikan Koba, Rambo pun langsung jatuh cinta kepada Koba, dan langsung mereka meremutan bibir. Berjalan tidak seberapa langkah, Koba pun harus tewas dengan tersiram peluru oleh tentara musuh. Di kata terakhirnya, Koba meminta Rambo untuk tidak melupakannya. Dan Koba pun langsung tewas. Di sini Rambo pun terlihat sangat kecewa. Dan ia berjanji, akan membalas kematian Koba kepada mereka dan perang pun dimulai. Rambo pun diketahui oleh tentara musuh. Maka mulailah aksi kejar-kejaran sampai Rambo menjebak tentara musuh memasuki perumputan kering. Di dalam mereka lihat darah ayam yang mereka pikir itu adalah darahnya Rambo. Setelah itu Rambo terus melanjutkan pelariannya ke air terjun, akan tetapi lokasinya diketahui dari pemimpin musuh dari tentara Vietnam sekaligus orang yang telah membunuh Koba. Dan Rambo pun berhasil membunuhnya. Dan tiba-tiba datang helikopter yang menjatuhkan bom ke arah Rambo. Akan tetapi Rambo berhasil melompat ke dalam air. Dengan kecerdasannya Rambo berhasil mengalahkan musuhnya. Kini ia ambil alih dari helikopter itu. Kini Rambo pun kembali ke Vietnam, untuk menyelamatkan semua tahanan di sana,
Dan Rembo pun menggunakan helikopter untuk menghujani tempat tersebut dengan peluru api. Terlihat semua tahanan mulai bersorak-sorak karena ada sang penyelamat yaitu Rembo. Rembo pun bergegas untuk pergi dari sini. Akan tetapi di perjalanan Vietnam mengetahui keberadaan Rembo. Dan menembakinya terus-menerus sampai helikopter Rembo keluar asap. Rembo pun bergegas mendarat di sungai langsung menembak helikopter musuh. Singkat cerita Rembo pun tiba di markasnya Thailand. Dan menghajar tentara bayarannya Presiden Thailand. Kemudian Rembo masuk mencari di mana Presiden berada. Dan menembaki seluruh isi ruang tersebut. Dan mengancam akan membunuhnya. Di luar terlihat pada tahanan sangat berterima kasih kepada Rembo. Kolonel pun mengajak Rembo untuk kembali menjadi tentara militer tapi tawaran itu, Rembo ditolak mentah-mentah, dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini.